Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan judul Dalam Dia Kebenaran Digenapi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Setelah keluar dari dalam air, Yesus tunduk berdoa di pinggir sungai itu. Suatu masa baru dan penting sedang terbentang di hadapannya. Sekarang ia sedang memasuki perjuangan hidupnya dalam lingkungan yang lebih luas. Sungguh pun ia Raja Damai, kedatangannya wajib seperti penghunusan sebilah pedang. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia. Dan sepanjang masa kerjanya itu, ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah. Namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas dia yang telah meletakkan kemuliaannya, serta menerima kelemahan kemanusiaan, harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa. Dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 103 dan 104. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan sorga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari takhta kerajaan alam semesta, supaya ia dapat membawa terang kepada mereka di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 17. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, kedamaian bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan kepada kami. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan akan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat, berkat, dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini dan juga kesukaran hidup. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia dan juga para tukang dan material yang mereka gunakan dengan hikmat sorga. Mereka dapat menyelesaikan bangunan tepat pada waktunya. Kami juga teringat akan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan kasih sayang Tuhan senantiasa juga hamba berikan untuk Dr. Raymond melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen. Kiranya Tuhan berikan mereka juga pengetahuan, kekuatan, kesehatan, hikmat sorga untuk mendidik anak-anak dalam setiap lembaga pendidikan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, hiburkan mereka, berikan sukacita dan juga kedamaian selalu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, bersukacita untuk melaksanakan segala tugas, tanggung jawab dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.